Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-8. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau permasalahan di Alzur itu telah terselesaikan. Dan kini, Leon pun membawa Noel ke rumah orang tuanya untuk menjalani rehabilitasi dengan bantuan Luxion dan Claire. Nah, sebenarnya nasib Noel di sini tuh masih ngegantung teman-teman. Tapi udah ada kode nih kalau Noel itu akan menjadi tunangan Leon yang ketiga. Ya, MC kita yang satu ini akan menambah istri lagi nampaknya. Terlepas dari itu semua sih, mari kita lanjutkan aja ceritanya ya. Nah, dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka di pelabuhan keluarga Balford. Di sini, Leon yang ditemani oleh Angie dan Livia itu sedang melihat-lihat perkembangan pelabuhan mereka. Karena pembangunan yang dilakukan oleh keluarga Balford ini, kini kehidupan di pulau mereka itu jauh lebih maju lah. Banyak sekali kapal perdagangan dari keluarga mereka yang keluar masuk ke pelabuhan. Namun pada saat itu, Leon pun melihat sebuah kapal komersil yang nampak familiar bagi dirinya. Di sini Leon pun jadi bingung, karena dia itu tidak memiliki janji dengan bangsawan manapun untuk mengunjungi rumah keluarganya. Jadi Leon pun berasumsi kalau mungkin aja keluarganya itu sedang memiliki urusan dengan keluarga bangsawan itu. Tapi di sini Angie pun berkata kalau itu adalah kapal milik keluarga Roseblade. Lalu Angie juga menambahkan, jadi keluarga Roseblade itu sudah mulai bergerak ya. Di sini Livia juga mengiyakan hal tersebut. Namun, hanya Leon lah yang tidak mengerti arah pembicaraan dari Angie dan Livia. Leon yang sedang kebingungan pun mencoba untuk menebak arah pembicaraan Angie dan Livia. Tapi nampaknya pikirannya itu tidak bisa mencapai hal tersebut. Jadi, Leon pun hanya menganggap kalau mungkin aja keluarga Roseblade itu datang ke sini untuk urusan bisnis. Lalu Angie pun berkata kalau keluarga Roseblade itu sudah mendengar Leon telah kembali dari Alzur. Jadi mereka pasti kesini bukan hanya untuk urusan bisnis saja. Panel cerita pun berpindah ke rumah keluarga Balford. Saat Leon, Angie, dan Livia kembali dari pelabuhan, suasana rumah pun tampak berbeda dan lebih tegang daripada biasanya. Di sini, Humeria pun menyebut mereka, dan saat ditanya ada apa oleh Leon, Humeria pun menjawab kalau rumah keluarga Roseblade itu datang untuk urusan pernikahan. Mendengar hal itu, Leon pun kaget setengah mati dan berkata apakah orang tuanya itu telah mempersiapkan perjodohannya dengan Deirdre. Tapi dia sudah memiliki Angie dan Livia. Setelah mengatakan hal itu, Luxion pun tiba-tiba saja muncul dan berkata jangan lupakan Noel juga Master. Mendengar perkataan Luxion yang tidak tepat di situasi ini, Leon pun mencoba untuk memarahinya. Namun Humeria pun membantah pernyataan Leon dengan berkata apa yang kamu katakan? Yang dijodohkan itu bukanlah Leon, melainkan Nick. Di sini Leon pun merasa lega karena hal itu. Ia juga menganggap kalau ia sudah terlepas dari masalah yang akan mengganggunya nanti. Ya bayangin aja kalau bener Leon itu akan dijodohkan ya gimana ya? Noel aja sampai sekarang itu masih digandungin. Jadi di sini Leon pun merasa kalau Nick itu akan cocok dengan Deirdre. Setelah beberapa saat, Deirdre pun datang kepada Leon dan berkata, ya sayang sekali, bukan kita yang dijodohkan. Namun ia juga mengkoreksi perkataan Leon karena memang dia itu tidak akan dijodohkan dengan Nick, tapi yang akan dijodohkan adalah kakaknya, yaitu Dorothea. Mendengar nama Dorothea, entah kenapa ekspresi Angie pun sedikit berubah, namun ia masih belum berkomentar apapun. Lalu Deirdre pun berkata kalau dari sudut pandangnya sebagai adik perempuan, Dorothea adalah wanita yang sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada dirinya. Mendengar hal itu, Angie pun berkata kalau memang tidak ada yang protes tentang penampilannya. Namun ia memiliki masalah yang lain kan? Setelah mendengarkan percakapan itu, Leon pun merasa kalau Dorothea itu memiliki paras yang cantik. Tapi nampaknya ia memiliki masalah yang lain selain penampilan yang cantiknya itu. Panel cerita pun berpindah ke kantor ayahnya Leon. Di sana sudah ada Barkus dan Nick yang sama-sama tegang dan memegangi kepala mereka. Seakan-akan kepala mereka itu akan pecah karena masalah ini. Namun di sini Leon pun mencoba untuk mendinginkan suasana dengan mengatakan selamat kepada Nick yang akan dijodohkan.
Tapi setelah mendengarkan lelucon dari Leon yang tidak lucu, Barkus dan Nick pun sama-sama memarahi Leon dengan kata-kata yang sama persis. Ya karena memang sangat aneh bagi keluarga Roseblatt yang terkenal itu ingin menjodohkan putri mereka dengan bangsawan pedesaan seperti Nick. Pastinya mereka akan mengincar hal yang lain dari perjodohan ini. Ditambah lagi, jika saja itu adalah wanita bangsawan, maka pastinya bayang-bayang Zola itu sudah ada di kepala Nick. Sebenarnya, Nick memiliki cita-cita untuk menikah dengan wanita biasa saja. Karena memang ia sangat menghindari nasib seperti ayahnya yang menderita karena menikahi wanita bangsawan seperti Zola. Namun situasi ini tuh sangat tidak lumrah bagi Nick. Jika saja Nick itu menolak perjodohan dari keluarga Roseblatt, maka pastinya para bangsawan lain akan mengolok-olok keluarga mereka. Dan tidak menutup kemungkinan keluarga Roseblatt itu akan membalas dendam kepada keluarga Balford. Namun jika Nick menerimanya begitu saja, maka ada kemungkinan nasib Nick itu akan sama seperti ayahnya. Selain itu, ada masalah yang lain yang lebih gawat nih. Ingat, kalau Emeria itu dikirim untuk mengawasi Leon saat di Alzur. Dan ingat, kalau Emeria itu pernah mendengar Mary menyebut Leon dengan sebutan kakak. Nah, ternyata Emeria itu melaporkan semuanya secara rinci ke ibunya Leon, yaitu Luce. Sehingga ibunya Leon itu ngamuk dan mengira suaminya itu telah selingkuh dan menghasilkan Mary. Jadi sekarang ibunya Leon itu menghindari Barkus dan tidak mau berbicara dengannya lagi untuk sementara waktu. Namun sekarang malah ada keluarga Roseblatt yang ingin menjodohkan putrinya dengan Nick. Pokoknya situasi keluarga Balford itu sedang rumput-rumputnya lah saat ini. Mendengar hal itu, Leon pun merasa sangat bersalah dan berkata kalau ia akan menjelaskan semuanya nanti kepada ibunya. Lalu Leon juga berkata kalau ia memiliki rencana untuk menggagalkan perjodohan ini. Karena memang ia juga berkali-kali mengacaukan perjodohan orang, baik itu di Holford maupun di Alzur. Mendengar hal itu, entah mengapa Barkus dan Nick pun menatap Leon dengan tatapan yang jijik. Namun nampaknya mereka tidak memiliki pilihan lain untuk menyerahkan permasalahan ini kepada Leon saja. Sementara itu di sebuah ruangan tamu, ternyata Luce, ibu dari Leon itu sedang curhat sama Noel tentang perselingkuhan Barkus. Entah kenapa Luce juga lebih akrab dengan Noel dibandingkan dengan Angie dan Livia. Luce juga berkata kalau ia itu nampak tidak bisa mendekati Angie karena memang status sosial mereka itu yang sangat berbeda jauh. Sedangkan saat ia ingin berbicara dengan Livia, entah kenapa Livia itu malah gugup ketika berhadapan dengan Luce. Jadi mereka tidak bisa berhubungan dengan baik. Oh iya, di sini bahkan Luce itu sudah merestui hubungan Noel sama Leon loh. Bahkan Luce juga udah setuju kalau Noel itu bakal jadi istri ketiga bagi Leon. Namun setelah mendengar kata-kata istri ketiga, entah kenapa Luce itu malah sedih sendiri karena tidak menyangka kalau anaknya itu akan memiliki 3 istri. Oh iya, gak hanya sama Luce, ternyata Noel itu sangat dekat dengan semua keluarganya Leon. Ini mungkin dikarenakan Noel yang telah dibesarkan sebagai orang biasa walaupun sebenarnya dia itu adalah bangsawan yang hebat. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon lagi. Di sini, Leon pun mengajak Livia dan Angie untuk berdiskusi. Leon pun mengutarakan idenya untuk menyabotase perjodohan dari Nick. Karena memang Nick berkata kalau ia lebih memilih wanita yang memiliki kepribadian yang bagus jika dibandingkan dengan wajahnya. Mendengar hal itu, Angie dan Livia pun sangat kaget dengan apa yang dikatakan oleh Leon. Di sini Leon juga berencana untuk membuat kesan Nick itu sangat buruk di hadapan Dorothea. Sehingga nantinya, Dorothea akan memilih untuk membatalkan perjodohan mereka sendiri. Setelah mendengarkan rencana dari Leon, Angie pun berkata kalau rencana Leon itu cukup bagus. Karena memang jika Nick langsung menolak perjodohan ini secara belak-belakan, maka nantinya keluarga Roseblatt itu bisa saja dihina sama bangsawan lainnya. Karena perjodohan putrinya itu telah ditolak mentah-mentah oleh bangsawan pedesaan seperti Nick. Nah, jika hal itu sampai terjadi, maka pastinya akan menimbulkan permusuhan bagi kedua keluarga. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Luxon pun berkata kalau baru kali ini ia melihat masternya itu membuat rencana dengan tetap memikirkan masa depan. Lalu Luxon juga telah mengkonfirmasi kalau memang Dorothea itu sudah bersiap di kapal keluarga Roseblatt dan perjodohan mereka akan dimulai ketika persiapan Dorothea itu telah selesai. Panel cerita pun berpindah ke geladak kapal keluarga Roseblatt. Di sana ada seorang wanita cantik dengan rambut lurus yang sedang melihat ke arah kediaman keluarga Balford.
Dia adalah Dorothea. Lalu ada juga Deirdre yang menghampiri kakaknya itu dan berkata kalau persiapan pertemuannya sudah selesai. Namun di sini nampaknya Dorothea itu tidak terlalu antusias kepada keluarga Balford. Jadi ia hanya menjawab Deirdre dengan jawaban yang singkat. Oh ya, penampilan Dorothea juga sangat berbeda dengan Deirdre. Jadi Dorothea itu wanita yang sangat sederhana dan tidak terlalu menyukai perhiasan. Bahkan pakaiannya pun tidak terlihat seperti wanita bangsawan pada umumnya. Dorothea itu lebih memilih untuk memakai pakaian kasual jika dibandingkan dengan gaun yang mewah. Terlepas dari sikap kakaknya yang tidak antusias, Deirdre pun berkata kalau ayah mereka itu tidak akan membiarkan Dorothea untuk menolaknya lagi. Mendengar hal itu, Dorothea pun mengiyakannya. Lalu Dorothea juga berkata, jadi laki-laki seperti apa yang akan dia temui nantinya? Mendengar hal itu, Deirdre pun berkata lagi, dia adalah laki-laki yang bersembunyi di balik adik laki-lakinya. Dorothea pun mengedutkan matanya setelah mendengarkan jawaban dari Deirdre. Lalu, ia juga berkata, sungguh laki-laki yang membosankan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari Light Novel Otome Game volume yang ke-8 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.